Selamat siang saudaraku, Shalom. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh nyata. Dan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menikmati segala apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita sungguh bersyukur semuanya. Dan marilah saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salah satu bentuk untuk kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Yesus yang telah menebus dosa kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk disalib untuk dosa kita. Mari saat ini kita mau tinggikan nama Dia. Berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dosa kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Kuasa salib-Mu di dalam kehidupan kami. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib
kami, atas segala dosa kami. Engkau Allah yang mati dan bangkit bagi kami, yang saat ini bertahta di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kami membalasnya Tuhan dengan segenap menyerahkan segenap kekuatan kami, segenap pikiran, jiwa dan roh kami hanya kepada-Mu Yesus. Dan ini kami Tuhan, Engkau terima kami Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap terus Tuhan berada Tuhan di dalam zona-Mu, untuk selalu bisa Tuhan dekat dengan-Mu, berkomunikasi dengan-Mu Yesus. Nah saat ini Tuhan, kami ingin berkomunikasi dengan-Mu Tuhan, dengan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bila firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, disampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga dapat ditangkap dengan mudah. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu hari ini Tuhan akan memberi kekuatan bagi kami saat ini yang melihat dan mendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat siang semuanya. Barusan kita sudah menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah kita tetap terus berada di dalam hadirat-Nya. Saat ini biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menerima firman di dalam hati kita yang subur dan menjadi dampak bagi di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan sekali lagi bahwa segala kejadian yang di dalam kehidupan kita itu adalah anugerah karunia dari Tuhan. Dan saya tergerak untuk menyampaikan firman, untuk sharing, lebih tepatnya sharing kepada teman-teman saat ini, saudara-saudara, untuk bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan benar, kita bisa mempersembahkan anak kita untuk kebesaran nama Tuhan. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Kita mau belajar lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Dan dari firman yang saya sampaikan dari minggu kemarin, saya menyampaikan tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana tentang hubungan antara anak dengan orang tua. Dan biarlah saat ini kita masih membahas tentang hal tersebut. Orang tua biasanya berkorban untuk anaknya. Banyak sekali yang harus dikorbankan, banyak sekali yang harus diperjuangkan supaya anak kita saat besok dewasa bisa hidup mandiri. Yang paling pasti yang seharusnya harus kita lakukan dan supaya anak kita besok harus bagaimana, yaitu mempersiapkan anak kita untuk melayani Tuhan. Dan yang pasti kita memberikan semuanya, kita mempersembahkan anak kita kepada Tuhan. Nah, pengorbanan begitu banyak yang kita lakukan, saya sebagai orang tua dan teman-teman saat ini sebagai orang tua. Seperti halnya di dalam firman Tuhan, pada waktu itu di zaman Yusuf, mungkin teman-teman tahu bagaimana cerita Yusuf. Saat itu dia difitnah dan secara singkat Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi nomor 2 orang di Mesir yang dipercaya oleh Raja Firaun. Dan terjadi kelaparan hebat pada waktu itu, 7 tahun kelaparan hebat. Dan otomatis semuanya terdampak. Terlebih juga
bapaknya, yaitu yang masih hidup, yaitu Yakub atau Israel, terdampak juga tidak ada makanan atau terdampak kelaparan pada waktu itu. Dan saat itu di rumah bapak Yakub ini sudah tidak ada gandum, dan mereka tahu bahwa di Mesir banyak sekali persediaan bahan makanan, dan Yakub ini menyuruh anaknya untuk membeli bahan makanan di Mesir. Dan singkat cerita bahwa Yusuf ini tahu bahwa pada waktu itu yang datang adalah saudara-saudaranya. Tapi sebelumnya Yehuda berjanji kepada Yakub, kepada Israel, bahwa pada waktu itu seluruh anaknya Yakub ini ikut untuk membeli bahan makanan di Mesir. Dan Yehuda berjanji bahwa aku akan berjanji, aku akan mengawasi adikku yang Benyamin, dan tenang Bapak, bahwa aku menjamin aku tidak akan meninggalkan Benyamin. Dan pada waktu itu benar terjadi kejadian yang sungguh tidak diperkirakan oleh Yehuda dan teman-temannya ini, bahwa Yusuf mengetahui bahwa mereka ini adalah saudara-saudaranya yang memfitnah, yang membuat sampai dihukum di penjara, mau dibunuh, menjadi budak. Dan tapi Yusuf pengen memberi pelajaran mungkin ya kepada saudara-saudaranya, bahwa adiknya tahu bahwa anaknya yang terakhir, anaknya bapaknya ini Israel atau Yakub, sangat sayang kepada anak yang paling bungsu, yaitu Benyamin. Dia ingin Yusuf, coba kalau kamu ingin membeli bahan makanan, jaminlah Benyamin untuk tidak pulang ke negerimu, atau mungkin bisa dikatakan bahwa Benyamin harus di sini untuk kamu bisa mengambil bahan makanan. Tetapi Yehuda menolaknya. Jangan Benyamin, biarlah aku yang menjadi jaminan, tapi jangan Benyamin, karena bapakku sayang kepada Benyamin. Biarlah aku yang menjadi jaminan. Dalam hal ini Yehuda berkorban supaya adiknya ini nggak ditahan di tanah Mesir, dan juga dia berkorban untuk seluruh warganya, bahwa aku harus bawa makanan, di rumahku sudah tidak ada makanan. Pada waktu ini Yehuda tidak tahu bahwa Yusuf itu adalah adiknya, tetapi Yehuda berpikiran, pokoknya aku tidak mau, karena aku sudah berjanji kepada ayahku akan membawa Benyamin ke rumah dengan selamat. Maka dari itu Yehuda berani, nekat ceritanya, menjamin bahwa sudah tuanku, aku aja yang di Mesir, jangan Benyamin. Tapi singkat cerita Yusuf tidak mau. Dia mau bapaknya juga dibawa ke tanah Mesir untuk mendapatkan bahan makanan tersebut. Nah, kita bisa contoh bahwa mengetahui bahwa Yehuda ini berkorban untuk keluarganya. Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Yesus juga mengorbankan dirinya supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Yesus mengorbankan dirinya yang di dalam kerajaan sana itu adalah Tuhan, adalah Allah pencipta segalanya. Dia mengorbankan dirinya supaya kita tidak masuk ke neraka dan menembus dosa kita, supaya kita bisa bersama-sama dengan Allah di kerajaan surga. Dan kita sebagai orang tua, mungkin kita tidak sempurna, dan kita tetap terus bergumul apa yang harus kita lakukan, dan kita tiap hari harus bergumul dan berdoa bahwa
Tuhan, aku mau melakukan apapun untuk anakku. Aku mau berdoa untuk anakku. Aku mau menegur untuk anakku. Aku ini mengoreksi anakku. Supaya apa? Supaya besok ke depannya anakku ini menjadi hamba Allah. Anakku ini menjadi berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Itu adalah suatu PR yang sungguh besar bagi kita. Susah. Tapi dengan kita melihat kejadian yang di firman Tuhan, yaitu Yehuda, kita bisa mempelajari bahwa memang kita harus butuh pengorbanan untuk membuat semuanya itu menjadi baik, menjadi indah. Karena tanpa pengorbanan kita tidak bisa. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 14 dan 15, 2 Korintus 12 ayat 14 dikatakan bahwa sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Di dalam konteks ini adalah soal keuangan, bahwa Rasul Paulus tidak ingin membebani teman-temannya sepelayanan dalam hal keuangan. Tapi di ayat yang ke-B dikatakan bahwa karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya lah yang mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. Maka dari itu jelas sekali bahwa bukan anak-anak kita yang bahasa kasarnya yang besok adalah merawat kita, memberikan uang. Ya boleh, tapi sebagai orang tua kita tidak usah memintanya, karena kewajiban orang tua lah yang harus mengurus anaknya. Dan kita diuji setiap hari bagaimana kita bisa berkorban untuk anak kita, berkorban tenaga, waktu, keuangan. Banyak sekali yang harus dikorbankan. Di setiap hari kerjaan saya di tiap hari adalah full menyiapkan materi untuk ibadah pada malam hari ini, belum lagi mengedit, belum aja, karena pekerjaan saya memang full di rumah dan fokus bukan hanya bisnis yang saya kerjakan saat ini atau pekerjaan yang saat ini saya kerjakan, tetapi juga menyiapkan pelayanan untuk ibadah siang seperti ini. Jadi kadang saya harus juga menyiapkan atau mempersiapkan waktu untuk anak saya. Kadang lagi ngedit, anak saya, ayo Pak kita main, ya udah editannya saya tinggalin. Lagi mempersiapkan ibadah sharing firman pada malam hari, diajak anak saya untuk bermain. Nah, mungkin itu adalah suatu, kalau orang tua yang apa ya namanya ya, yang tidak benar mengetahui kita harus benar-benar memberikan waktu pada anak kita, mungkin itu adalah suatu gangguan. Tapi kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan ini, biarlah kita lakukan untuk anak kita. Dan jangan sampai kita mengorbankan waktu kita, atau kita lebih mendahulukan hobi kita ketimbang anak kita. Karena banyak sekali teman-teman saya yang lebih mementingkan hobi mereka ketimbang anak mereka. Mendingan anak mereka dititipkan, atau mending anak mereka diasuh oleh kakek neneknya, atau lebih
Lebih baik mereka diasuh oleh babysitternya ketimbang kita yang mengasuhnya, karena kita lebih mementingkan hobi kita. Tapi pada saat ini kita mau belajar bahwa kita mau memberikan pengorbanan kita terhadap anak kita, pengorbanan waktu, pengorbanan keuangan, pengorbanan diri kita untuk anak kita. Mari kita lebih belajar lagi. Susah, kadang kita sudah capek pulang, tapi kita lebih bisa mengatur waktu lebih lagi. Apabila kita mau pengen atau mau melaksanakan hobi kita, biarlah kita berkorban lebih banyak lagi. Semisal kita mau melakukan hobi kita pada waktu kita suka lari, udah kita bangun lebih pagi, kita bangun bisa jam 4 atau setengah 4, kita bisa sebelum kita bekerja jam 8 kita bisa lari terlebih dahulu. Setelah kita pulang kerja, kita kasihkan waktu kita untuk anak kita, untuk keluarga kita. Jangan sebaliknya, kita udah bangun jam 7, jam 6, terus kita berangkat kerja, habis itu kita pulang kerja, kita melaksanakan hobi kita. Kapan waktu buat anak kita? Kapan kita mau mendidik anak kita bila tidak ada waktu? Maka dari itu, biarlah saat ini kita mau belajar. Susah, tapi biarlah Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Kita tahu bahwa tujuan kita di dalam hidup ini sebagai orang tua adalah mendidik anak kita dengan benar, mendidik anak kita supaya menjadi hamba Allah, mendidik anak kita supaya kedepannya jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, firman yang singkat ini biarlah menjadi kekuatan bagi saat ini orang tua yang mungkin belum melakukan semuanya itu. Saya juga. Firman ini adalah dua mata pedang yang menyampaikannya juga belajar, yang saat ini yang mendengar, melihatnya juga belajar. Tapi percaya saat ini dengan kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, saya dan saudara sebagai orang tua pasti bisa melakukannya. Dan biarlah Roh Tuhan yang menaungi saat kita saat ini, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu, Engkau mati bagi kami untuk menebus dosa. Engkau mengorbankan nyawa-Mu. Begitu juga kami ingin belajar mengorbankan kami, kepentingan kami, hobi kami, waktu kami, untuk membesarkan anak kami dengan baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi, bukan rencana kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.